Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa menggunakan BBMA ya untuk beberapa mata uang. USD JPY ini masih dalam keadaan downtrend, ya masih dalam keadaan downtrend, belum ada konfirmasi bullish ya. Ini baru ada ekstrim, hanya belum ada konfirmasi bullish, eh, penembusan daripada moving average ataupun mid BB. Jadi belum ada konfirmasi penembusan moving average dan mid BB untuk USD JPY ya. Nah, ini memang sudah terlihat ada kecil ya. Ini dia close di atas, seperti bullish lah ya. Hanya itu kemungkinan belum kuat ya, belum kuat, dan ini ada ekstrim. Bisa jadi nanti ini trennya masih dalam keadaan downtrend. Kalau misalkan nanti dia berhasil break di atas mid BB ya, ada sinyal CSA atau CSAK, bagus untuk melakukan entry buy. Kalau sekarang ini masih dalam keadaan downtrend untuk USD JPY. Untuk Euro USD ini ada konfirmasi CSAK. Sekarang harga sedang masih naik ya. Jadi diperlukan CSAK sekali lagi nih. Karena takutnya ini naik nanti turun, karena kalau untuk buy ini sangat riskan. Harga sudah berada di atas. Lebih baik kita menunggu konfirmasi bearish ataupun nanti candlenya kecil, karena ini sinyalnya sudah ada untuk melakukan penurunan. Ada satu, ada dua ya. CSAK ada dua. Jadi bisa jadi nanti kemungkinan ini akan turun lah. Bisa turun. Kalau saya ukur menggunakan Fibonacci saat ini, sebentar saya akan hapus dulu Oke. Fibonacci dari swing high ke swing low, saya akan cek. Ini terlalu tebal. Nah, mungkin ada kemungkinan harga masih, kalau misalkan naik nih, sekitar 127.1 untuk ini. Tapi di sini kita sebelah kiri dilihat sudah break di harga di level resisten ya. Nah, ini level resisten. Saya ganti warnanya merah. Tidak terlihat. Oke. Level resisten ya, lumayan, ini sangat kuat level resistennya. Nah, di bawah level resisten inilah nanti kita menunggu konfirmasi bearish di bawah 12126. Ya, karena kalau misalkan di atasnya ada kemungkinan ke 22423. Tapi ini udah ada konfirmasi signal sell. Nah, setelah ada konfirmasi signal sell, ada kemungkinan nanti bisa turun ke 19093 untuk Euro USD. Nah, untuk GBP JPY ini masih dalam keadaan downtrend. Hanya ini sudah terlihat adanya CSA nih, yang kemarin, minggu kemarin close, ini sudah terbentuk CSA. Artinya kalau misalkan ada CSA, tinggal menunggu konfirmasi re-entry pertemuan MA510 low di area ini ya. Terus kalau misalkan nanti lebih bagus, dia menembus level ini nih, MNBB. Jadi dia membentuk CSAK. Hanya kalau misalkan tidak membentuk CSAK, meskipun ini CSA,
karena ini di sebelumnya ada CSM momentum. Ya, bisa jadi ini area re-entry nantinya untuk melakukan sell. Nah, seperti ini. Ini kan CSM ya, candlestick keluar, harga turun dulu. Nah, ini membentuk CSA tapi artinya malah turun. Lumayan tuh 100 pip. Jadi untuk GBP JPY masih ini ada kemungkinan masih akan downtrend karena sinyalnya ini CSM dan ini masih lagi melakukan re-entry ya, bukan CSA tapi re-entry. Kecuali ada CSAK ataupun mid BB, harga tembus di mid BB, nah, ada kemungkinan harga akan naik. Jadi untuk GBP JP ini perlu diperhatikan ya, antara yang ada ini kan CSM, ini re-entry turun tapi hanya sampai sini dimatikan sama adanya extreme buy. Ini extreme buy langsung, kemudian TP wajib, MHP, CSAK, entry, harga naik. Nah, ini pun sama nanti di sini. Jadi di area-area ini sangat penting untuk lanjutan GBP JPY selama harga belum ada CSAK, ada kemungkinan masih bisa turun nih di area ini, di bawah ini. Saya akan cek menggunakan Fibo, swing high ke swing low terdekat. Nah, jika nanti terjadinya penurunan di bawah 61,8 di sekitar 150-161 ada kemungkinan bisa ke 149,047 atau ke 148,254 ya. Tapi kalau jika terjadinya ada sinyal CSAK bisa jadi ke 151,964 atau bahkan lebih tinggi. Ya, ini untuk GBP JPY. Jadi tolong diperhatikan nanti ada CSAK ataupun CSA ya. Kemudian untuk GBP JPY, GBP USD ini trennya masih dalam penurunan. Ya, ini ada CSA, terus dia turun. Ini pertemuan MA510 high, re-entry turun ya, turunnya lumayan nih, 100 pip. Kemudian ini membentuk CSM. Ini area re-entry sangat bagus. Pastikan nanti tidak ada konfirmasi CSAK ya. Karena kalau misalkan ada konfirmasi CSAK, mau nggak mau harga akan naik. Gitu. Ini untuk GBP USD. Oke. Nah, kalau misalkan nanti terjadinya penurunan, ada kemungkinan harga akan turun ke level 61,8. Sekitar 13981 di area ini area re-entry daripada CSM, lumayan tuh 80 pip ya turunnya kalau misalkan mau sell. Stop loss ketika ada sinyal CSAK langsung aja close, ataupun mau ditahan boleh nanti menunggu re-entry baru kita close gitu. Kalau sekarang ini masih dalam keadaan downtrend melihat H4. Jadi nanti perlu diperhatikan ya, apakah ada signal CSA ataupun CSAK. Nah, seperti ini kan turun downtrend sama seperti ini, CSM re-entry ya, turun. Nah, dimatikan sama adanya CSA dan CSAK. Mau nggak mau harga setelah ada penurunan naik. Nah, ini pun nanti sama seperti itu. Itu untuk GBP USD. Kemudian untuk gold ini sebenarnya masih dalam keadaan uptrend. Sebelumnya ini CSA, ini re-entry, CSM, re-entry, ini CSM, tapi ini ada extreme sell. Hanya di sini belum ada yang namanya CSA ataupun CSAK, nggak ada ya, nggak ada konfirmasi CSA ataupun CSAK untuk sell gitu. Saya akan simpan garis merah, itu penanda daripada ekstrim ya, ini penanda daripada ekstrim. Jadi nanti kita akan memastikan ini ekstrim TP wajib apakah dia membentuk MHSP di sini ya.
atau karena ini belum ada sinyal CSA ataupun CSAK ya. Dia hanya menembus apa ini mid BB, hanya menembus mid BB tapi tidak menembus MA 510 low. Dan ini pun sama, hanya menembus MA 10, MA 5-nya tidak ditembus dan tidak menembus mid BB. Jadi sama seperti ini. Ya, yang ini oke lah menembus tapi tidak tembus MA, ini CSAK nih ya. Tapi tidak menembus MA 50 dan harga di sini semakin kecil kan, makanya harga naik. Nah, ini pun sama, tidak ada penembusan MA 510 dan harga berada di atas mid BB. Ini cantik. Kalau sekarang memang harga berada di bawah mid BB, hanya tidak tembus MA 510 low. Jadi untuk Go juga sama nih. Nanti ada kemungkinan masih bisa naik di sini. Saya akan ukur menggunakan Fibonacci dari swing low ke swing high saat ini. Ini ngukurnya saya ngambil dari swing high sebelumnya biar mantap. Nah, ada kemungkinan kalau misalkan turun setelah ada CSM nih ya, sekitar MA 50 ini. MA 50 yaitu di 1771. Tapi lebih baik kita menunggu konfirmasi bullish. Ya, meskipun ini sekarang lagi turun, lebih baik mencari konfirmasi bullish ya. Nanti ada signal CSA. Nah, kalau ini sekarang ini signalnya memang CSAK tapi dimatikan sama extreme sell. Jadi sudah tidak berlaku kalau menurut saya. Kecuali nanti di sini ada membentuk CSAK baru. Membentuk CSAK baru, re-entry, nah baru valid untuk naik. Kalau sekarang ini masih dalam keadaan koreksi. Melihat time frame H4 ya. Kalau dipindahin ke H1 pun sama, ini CSM. Kalau nanti mau entry di H1 boleh. Yang penting ada konfirmasi bullish. Ya, konfirmasi bullish seperti ini. Penembusan MA 510 high ataupun penembusan MA 510 high dan penembusan mid BB. Bullish, re-entry turun ya, harga up. Ini pun nanti sama karena mid BB sekarang berada di level 1782 mid BB-nya. Kalau untuk MA 10 1779. Jadi diperlukan konfirmasi penembusan di atas ini. Baru harga akan naik. Kalau sekarang ini masih turun dan tidak ada konfirmasi untuk melakukan entry sell. Ya, jadi entry sell hanya setelah adanya signal dan di setup re-entry. Oke, analisa tadi semoga bermanfaat. Nanti saya akan update di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.